got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the block. Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Trivina Kanawadu, semester 5 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video ini, saya akan membahas atau memaparkan materi yaitu mengembangkan keterampilan soft skills dalam bidang belajar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media bimbingan konseling. Baik, langsung saja kepada materi. Apa itu soft skills? Pertama kita harus tahu apa itu soft skills. Soft skills adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan semacamnya. Apakah soft skills itu penting? Ya, soft skills itu sangat penting, baik dalam aspek kehidupan termasuk karir, pendidikan, dan hubungan antar pribadi. Keterampilan soft skills mencakupi berbagai aspek seperti komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, pemecahan masalah, adaptabilitas, dan empati. Baik, manfaat dari soft skills itu sendiri. Manfaatnya yang paling utama ialah membuat seseorang menjadi jauh lebih baik di lingkungan kerja maupun pendidikan, mulai dari cara memimpin, berkomunikasi, berperilaku, dan mengelola pekerjaan dan tugas lainnya. Berikut ada tantangan dan hambatan mengembangkan soft skills. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu seseorang tidak mampu untuk mengenali kekuatan dan kelemahan pada dirinya sehingga ia sulit untuk mengetahui di mana perlu ditingkatkannya soft skills itu. Yang kedua, kurangnya dukungan, yaitu tidak memiliki sumber daya atau dukungan yang cukup untuk mengembangkan soft skills seperti pelatihan, mentor, atau lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, ketidaktepatan persepsi, yaitu seorang mungkin memiliki persepsi yang tidak akurat tentang kemampuan mereka dalam soft skills tertentu yang bisa menjadi hambatan dalam upaya pengembangan. Yang keempat, kurangnya kesempatan praktik, yaitu beberapa soft skills perlu dilatih dalam situasi nyata seperti kemampuan komunikasi atau kepemimpinan. Kurangnya kesempatan untuk berlatih itu dapat menjadi hambatan juga dalam mengembangkan soft skills. Yang kelima, motivasi yang kurang, yaitu kurangnya motivasi atau dorongan untuk mengembangkan soft skills dapat membuat seseorang kurang tertarik untuk melakukan perubahan. Yang keenam, perubahan lingkungan. Perubahan dalam lingkungan kerja atau pendidikan, bahkan dalam perubahan dalam kehidupan pribadi bisa menjadi tantangan dalam mengadaptasi soft skills yang diperlukan. Yang ketujuh, yang terakhir, peran teknologi, yaitu lingkungan digital dan penggunaan teknologi dalam komunikasi dapat menciptakan hambatan dalam mengembangkan soft skills yang melibatkan interaksi tatap muka. Berikut ada soft skills di dunia digital. Yang pertama, kemampuan komunikasi virtual, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui email, pesan teks, panggilan video, dan platform digital lainnya. Yang kedua, empati online, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain melalui komunikasi online seperti merespon dengan empati terhadap rekan kerja atau klien dalam email atau obrolan. Yang ketiga, manajemen waktu digital, yaitu kemampuan untuk mengelola waktu dengan efisien saat bekerja secara daring, termaksud menghindari gangguan media sosial dan memprioritaskan tugas. Yang keempat, keterampilan kolaborasi virtual, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dalam tim yang tersebar geografis dengan menggunakan alat kolaborasi seperti Microsoft Teams, Slack, atau Google Workspace. Yang kelima,
keamanan digital dan etika online, yaitu kesadaran akan pentingnya keamanan data dan perilaku etis dalam dunia digital, seperti menjaga kerahasiaan informasi dan menghindari informasi perundingan online. Dan yang terakhir yaitu kemampuan pengambilan keputusan jarak jauh, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang baik ketika tidak ada interaksi langsung dan informasi harus diperoleh secara online. Baik, yang berikut adalah contoh soft skills, yaitu yang pertama kelancaran presentasi, kemampuan bernegosiasi, yang ketiga berbicara depan umum, yang keempat membaca body language lawan bicara, yang kelima kemampuan memimpin, yang keenam kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal seperti intonasi nada, gestur tangan, ekspresi wajah, dan sebagainya. Yang ketujuh berpikir kritis, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu menganalisis dan mengambil keputusan. Yang berikut ialah bagaimana cara kita untuk meningkatkan soft skills. Ya, ini dia yang kita nanti bagaimana kita akan meningkatkan soft skills kita, yaitu yang pertama kita harus tentukan dulu soft skills yang ingin kita tingkatkan. Misalnya saya ingin meningkatkan keterampilan komunikasi, yang perlu saya lakukan adalah praktik. Kita harus latihan berbicara depan cermin atau berpartisipasi dalam kelompok diskusi. Bisa juga dengarkan aktif, yaitu fokus pada apa yang dikatakan orang lain dan berikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua, kesadaran diri, yaitu kesadaran diri yang dimaksud adalah refleksi, yaitu luangkan waktu untuk merenung dan mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi kita. Bisa juga dengan tes kepribadian, yaitu gunakan alat seperti MBTI atau Big Five untuk lebih memahami diri sendiri. Yang ketiga, keterampilan manajemen waktu, yaitu prioritaskan tugas, yaitu bisa dengan membuat daftar prioritas dan atur waktu dengan bijak. Bisa juga rutinitas, yaitu bangun rutinitas harian yang membantu kita untuk mengelola waktu dengan efisien. Berikut yang keempat adalah temukan tempat pembelajaran. Temukan tempat pembelajaran yang dimaksud adalah bisa dengan kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah kita bisa bergabung dalam tim, yaitu bisa ambil bagian dalam proyek atau tim untuk memahami dinamika kerja. Dan kita juga bisa kembangkan empati, yaitu berusaha memahami pandangan dan perasaan anggota tim. Seperti itu. Dan yang kelima ada ketahanan. Ketahanan yang dimaksud ialah kita bisa terima kegagalan, yaitu lihatlah kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Jangan menjadikan kegagalan untuk kita jatuh, tapi jadikanlah kegagalan untuk kita bisa bangkit dan mengambil pelajaran dari situ dan kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dan atau bisa juga dengan praktikkan kecemasan, yaitu latihan pernapasan dan teknik relaksasi untuk mengatasi stres. Dan yang terakhir itu ada motivasi. Motivasi yang dimaksud ialah tetap fokus pada tujuan, yaitu tentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Atau bisa juga dengan dukungan, yaitu temukan dukungan dari orang-orang terdekat untuk menjaga motivasi kita, agar tetap lebih kuat dan lebih fokus. Baik, yang berikut ialah kesimpulan. Baik, kesimpulan dari saya itu ialah soft skills. Soft skills adalah keterampilan yang sangat penting dalam dunia kerja, baik dunia pendidikan ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Soft skills dapat membantu kita untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif, komunikator yang lebih baik, dan anggota tim yang lebih kolaboratif. Soft skills juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja, baik dalam lingkungan pendidikan yang lebih positif dan produktif, seperti memungkinkan individu untuk mengatasi tantangan dan perubahan dengan lebih baik lagi. Baik, sekian presentasi video saya, hasil kerja saya, hasil pemaparan materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari video ini, mohon dimaafkan.
kiranya materi ini bisa berguna buat teman-teman yang sudah menonton atau yang sedang menonton. Kiranya ilmu ini bisa menjadi ilmu tambahan buat kita semua dan semoga bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih, see you, salam.